warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari video World Chess Championship Singapura 2024 game keempat. Sebelum kita otak-atik game keempat kawan, saya akan update hasil dari Presiden Cup ya. Seperti yang saya sebut kemarin kawan, Nihal Sarin hanya butuh hasil remis saja di game terakhirnya menghadapi Nordicbek Abdusattorov untuk menjadi pemenang. Nah, kemarin sudah saya update juga di kolom komentar, Nihal Sarin bermain remis melawan Abdusattorov dan Nihal Sarin memenangkan Presiden Cup edisi ketiga di Uzbekistan, tak terkalahkan kawan. Oke, itulah sekilas info dari Presiden Cup. Kita kembali ke video World Chess Championship game keempat antara Ding Liren versus Domara Djurgården. Kembali Ding Liren pegang putih. Ya, game kedua tidak ada kejutan, game keempat tidak ada kejutan kawan. Membosankan saat Ding Liren pegang putih kawan, kecuali Ding Liren pegang hitam. Di game pertama mengejutkan saat pegang hitam bermain dengan French defense, Ding Liren menang. Saat pegang hitam lagi pada game ketiga, gantian Domara Djurgården yang menghajar Ding Liren kawan. Nah, sekarang Ding Liren kembali pegang putih. Admin kawan di kejuaraan dunia kali ini hampir tidak pernah melihat live gamenya secara langsung selama 4 jam sampai tuntas, tidak pernah kawan. Ya, pada game pertama saja admin ya sekitar 2 jam nonton. Setelah game kedua, game ketiga, game 4 ya tidak pernah melihat live gamenya. Hanya mengintip saja pada poin-poin tertentu kawan. Awal pembukaan, middle game, dan permainan selesai baru admin buka. Nah, di game kemarin kawan, admin baru buka pada posisi langkah ke-8 ini kawan. Admin menebak kemarin, Ding Liren ini bermain dengan pembukaan Inggris pion C4. Ternyata saya otak-atik tidak. Melihat konstruksi permainan, apakah Ding Liren ini bermain dengan Nimzowitsch Larsen attack? Cukup mengejutkan bagi admin kalau bermain seperti itu kawan. Ternyata diawali dengan ready opening. Tapi sempat memainkan pion B3 terlebih dahulu sebelum pion C4. Oke, kita ulangi saja langkah pertama kawan. Ding Liren mengawali dengan ready opening kuda F3 pion D5. Nah, pion E3 kuda F6. Nah, pion B3. Nah, kemarin saat otak-atik sejak langkah pertama pion B3 ini membuat admin agak agak sedikit aneh. Bermain dengan konstruksi Nimzowitsch Larsen attack kawan. Walaupun diawali dengan ready opening, pembukaan kesukaan Nakamura ataupun Magnus Carlsen seperti ini. Settingannya ya seperti ini kawan, Nimzowitsch Larsen attack. Memang pembedanya didahului dengan ready opening. Nah, setelah gajah F5, gajah E2, kemudian di sini pion H6 kontrol petak G5, kemudian gajah tidak ditempatkan di petak B2 di diagonal gelap panjang. Ding Liren melangkah gajahnya ke A3 untuk mengawasi gajah F8. Kalau pion dorong, siap caplok dan hitam tidak bisa rokade lagi. Ambil balik menggunakan raja, menggunakan benteng, tidak bisa rokade. Tapi ada cara dari Domara Djurgården. Gukes berpikir kurang lebih 7 menit ya di sini. Memutuskan melangkah kuda B ke D7 sebelum memainkan pion E6-nya ataupun pion E5-nya. Tapi pion E5 tidak mungkin ya dimainkan. Karena setelah kuda caplok gajah F8, pion ini akan jadi lemah. Ya, pion E6 pastinya ya. Nah, rokade pendek. Baru sekarang pion E6. Caplok. Ambil balik oleh kuda. Nah, baru pion C4. Di sini kemarin baru admin membuka live gamenya kawan. Kuda 8 kembali ke petak D7 untuk mempersiapkan raja rokade kawan. Dan Ding Liren juga lama di sini kawan, berpikir memutuskan dengan kuda C3-nya. Menghabiskan waktu 18 menit ya di sini kuda C3. Ya, apakah mempertimbangkan juga dengan langkah pion D4 atau dengan pion C pukul pion D5 untuk menciptakan ketidakseimbangan posisi pion kawan? Bisa dicoba juga, karena dengan konstruksi pion yang simetris kebanyakan akan menghasilkan permainan remis ya. Dan menciptakan ketidakseimbangan seperti ini akan membuat permainan menarik dalam permainan endgame ataupun juga membuat permainan menjadi kompleks. Tapi tidak dengan Ding Liren menahan diri saja dengan kuda C3 melanjutkan pengembangan. Domara Djurgården rokade, baru sekarang pion C pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5. Terjadi ketidakseimbangan posisi pion kawan. Domara Djurgården mempunyai pion mayoritas di sisi menteri. Dan Ding Liren hanya mempunyai 2 pion sisi menteri saja kawan. Nah, di sini Ding Liren tidak memutuskan bermain dengan pion pusatnya kawan, menutup center seperti dengan pion D4 ini.
Agak lambat sepertinya kalau bermain seperti ini. Dingliran mencoba cara yang lain dengan pion B4. Langkah kuat kawan, pion B4 ini. Nah, pion C6 untuk perkuat rantai pionnya kawan. Dan keluarkan menteri ke petak B3. Ada juga yang langsung memainkan kuda ini ke petak D4 terlebih dahulu. Gajah mundur, nanti diikuti dengan kuda ini manuver ke petak B3. Tapi menteri ke petak B3 dimainkan oleh Dingliran. Persiapan bermain di sisi menteri kawan. Nah, di poin ini admin kemarin menebak bahwa permainan ini akan berakhir miss. Tebakan admin ternyata betul. Karena kenapa? Konsen dari Dingliran ini mencoba bermain di sisi menteri. Dia meninggalkan sisi rajanya. Memang tidak ada hal yang kompleks kawan. Setelah kuda ke E5, kalaupun ada kuda nanti kawan membuka akses bagi menteri menyerang lajur H ini, sangat mudah dipatahkan oleh putih. Karena ada gajah yang mengawal petak terang, ada pion yang juga masih siap untuk didorong untuk ganggu petak G4 nanti kawan. Jadi konsen permainan ini sepertinya akan berlanjut ke sisi menteri ataupun di center. Karena juga selain dua kuda ataupun menteri kawan tidak ada perwira yang lain saat ini untuk menggebrak Raja Putih ini. Ataupun sebaliknya juga. Menteri berada di sisi menteri, kuda di center, jauh dari ancaman mengarah ke Raja Hitam. Jelas bahwa Dingliran ini tipikalnya bermain dengan pion-pion sayap, siap dorong pion-pion sisi menteri ini. Tebakan admin kemarin di poin ini kawan akan berakhir miss. Tidak ada komplikasi pada game ini. Kita lanjut kawan. Dengan pion A4, Dingliran melanjutkan permainan. Benteng C8 dan dorong terus maju pion A5. Kemudian pion B6. Nah, disinilah kawan, Domarajo Gukes mulai agak slip. Memberikan kesempatan Dingliran bermain dengan gajah. Memperlemah pion C6 kawan, diikuti dengan pion F4. Usir kuda, tidak menjaga pion C6. Tapi Dingliran di posisi ini kawan, malah melangkah kuda ke F3 menantang pertukaran. Dengan gajah A6 memberikan kesempatan putih untuk bermain. Memperlemah pion-pion hitam di sisi menteri ini. Kalau geser, ya diikuti dengan pion F4. Pion ini lemah, bisa jatuh ditangkap oleh kuda. Kalau benteng naik ke C7 tetap mempertahankan posisi kawan. Bisa berlanjut seperti ini tetap dengan pion F4. Mungkin kuda ke C4 kawan, ya sikat. Kalau tidak mau ke petak C4, tidak ingin kehilangan pion, mungkin mundur ya ke petak G6 di sini. Nah, kalian bisa melanjutkan langkah kuda ke A4. Di sini pion pukul pion. Kalau didahului oleh hitam dengan pion B pukul pion A5, kuda bisa ke C5 terlebih dahulu. Nah, posisi kuda ini cukup bagus kawan. Tetap nanti hitam punya kelemahan-kelemahan. Mungkin hitam melanjutkan dengan pion pukul pion, ambil balik sementara kawan. Pion ini lemah, pion ini juga masih bisa dihentikan oleh kuda. Memang kalau kita yang main masih belum jelas ya, tapi paling tidak ini akan memberikan kesempatan bagi perwira-perwira putih untuk melanjutkan dominasi di sisi menteri. Walaupun kehilangan satu pion sementara waktu. Nah, kalau tadi setelah gajah ke A6, benteng C7, pion F4, kuda ke petak C4, salah satu rekomendasi dari engine menyerahkan pion di sini kawan, ambil balik dan menekan pion yang di sini, mungkin pion ini dorong maju ke C5 ataupun melangkah kuda ini ke petak E4. Nah, pertukaran kuda ambil balik oleh gajah menjaga pion kawan, ada benteng AC1 memberikan tekanan lebih bagi pion C ini. Dingliran melangkah kuda F3. Apa yang dipikirkan oleh Dingliran? Tidak mencoba komplikasi permainan, simplifikasi saja. Membuat chance kemenangannya akan semakin kecil. Harusnya putih menyerang, berinisiatif untuk keluar menang. Tapi Dingliran mencoba ingin bermain simple saja ya. Kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh Domarajo Gukes. Dia ingin mendapatkan remes saat pegang hitam ini dan dia akan membalas menghajar Dingliran saat pegang putih pada game kelima nanti. Strategi apa yang dipakai oleh Dingliran dan timnya kawan di turnamen ini tidak jelas. Mungkin game pertama adalah game keberuntungan karena Gukes demam panggung. Strategi Dingliran benar-benar tidak jelas di sini. Dimanfaatkan oleh Gukes untuk simplifikasi. Kuda E2 menolak pertukaran agar pionnya tidak terpecah-pecah ya.
Jadi mundur kuda ke E2 dan Gukes tetap melanjutkan simplifikasi ambil balik. Gukes tidak dorong pionnya. Mungkin terlihat bagus untuk mendapatkan ruang dengan dukungan gajah. Gukes tahu betul bahwa gajahnya ini kurang bagus posisinya kawan. Setelah kuda ke D4, lihat. Pion ini kurang bagus, diikuti kuda serang pion C6 kawan. Jadi simplifikasi saja, ambil balik oleh pion. Dan gajah E4. Benteng FD1 terlebih dahulu, menteri E7 dan pertukaran dilanjutkan kedua pemain. Cop. Kuda C3. Benteng FD8. Cop. Pion H3, berikan ruang pergerakan bagi raja. Pion C5. Cop. Kemudian cop. Permainan sangat simpel kawan. Setelah kuda tadi tarik mundur ke peta F3. Nah, benteng C1, menteri E5, menteri C2, benteng angkat, pion G3, dan pion F4. Saya tak perlu menunjukkan langkah-langkah opsi yang lain ya, percuma. Game ini cukup membosankan juga, sama seperti pada game kedua kawan. Mau otak-atik langkah apapun, tidak ada komplikasi di sini, tidak ada. Jadi saya rasa langsung saja direct ke permainannya Raja G2, Raja 7. Menteri C4, Menteri D5 ingin menusuk mungkin di baris kedua nanti kawan. Di sini ada pion E4, benteng geser. Kalau diambil ya ambil, skak ya juga. Jadi geser benteng ke E5, cop. Dan di sini Menteri E4 untuk blokade diagonal ancaman ini kawan. Nah, Menteri menantang pertukaran, terima. Permainan berakhir miss kawan. Di langkah ke-42. Cukup membosankan. Ya ini lebih baik lah ketimbang pada game kedua ya. Apa yang dipikirkan Ding Liren? Strategi apa yang dimainkan oleh Ding Liren? Oke, itulah kawan hasil pada game keempat. Sebagai fans dari Ding Liren pasti kalian geleng-geleng kepala ya. Cara bermain Ding Liren pada game keempat ini cukup membagongkan. Oke, kita tunggu saja bagaimana nanti Gukes bisa beraksi saat pegang putih pada game kelima kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.